Ya, lalu bagaimana respon dari sesama partai koalisi, Partai Keadilan Sejahtera? Pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Mas Pipin Sopian, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum, selamat sore Mas Pipin. Waalaikumsalam Mbak Vena. Oke, Mas Pipin, ini kan tadi kita sudah sama-sama lihat pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Apakah pertemuan ini juga sebelumnya Partai Nasdem sempat berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa bertemu dengan Prabowo Subianto hari ini? Ya, yang pertama kami harus sampaikan bahwa hak setiap partai politik, pimpinan partai politik untuk mengambil langkah-langkah politik. Tapi izinkan kami dari Partai Keadilan Sejahtera fokus untuk mendukung pasangan Capres Anies Mohaimin untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bagi kami, Pilpres itu belum selesai. Banyak catatan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi sebelum masa kampanye, dan terakhir. Jadi bagi kami ya sah-sah saja, monggo hak masing-masing partai untuk melakukan itu. Tetapi bagi kami PKS, partai pengusung Anies Mohaimin, akan bersama rakyat, bersama dengan para pendukung 01 yang saat ini sedang mencari keadilan bahwa Pilpres itu belum selesai. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat dua jalur. Satu adalah memastikan kita akan menggugat ke MK dengan fakta dan data yang kami miliki, dan yang kedua adalah kami akan berusaha sekuat tenaga menggunakan hak angket di DPR RI untuk mengungkap kebenaran, untuk mencari keadilan ketika banyaknya catatan-catatan itu. Jadi bagi kami saat ini Pilpres belum selesai. Kami memahami dan kami menyerahkan hak-hak masing-masing setiap partai. Apakah ada komunikasi dan sebagainya? Ya, mungkin nanti bisa ditanya ke pimpinan, tapi saya tanya memang ya sampai saat ini saya baru tahu terakhir sebelum Jumatan memang ada pertemuan itu. Jadi bagi kami sekali lagi itu hak masing-masing partai politik. Oke, jadi artinya mungkin Mas Pipin belum mendapatkan informasi ya, kan sesama koalisi nih Mas, mungkin ada izin satu sama lain untuk kemudian Partai Nasdem bertemu dengan Prabowo Subianto hari ini, karena kalau kita lihat pertemuannya ini berlangsung akrab sekali, bahkan Pak Surya Paloh sempat mengatakan bahwa Prabowo Subianto ini adalah sahabat yang sudah menjadi presiden. Bagaimana Mas Pipin? Ya, kalau dihitung dari situ, rakyat Indonesia juga tahu bahwa PKS dengan Pak Prabowo juga punya hubungan yang cukup panjang ketika 2014 dan 2019. Tetapi pilihan itu tidak kami lakukan saat ini. Kami memahami betul psikologis masyarakat, para pendukung 01 yang saat ini masih mencari keadilan. Menjaga perasaan itu menurut kami sangat penting ya, bahwa kita sama-sama berjuang dan kita siap menang dan siap kalah ketika tidak ada pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi bagi kami saat ini adalah mencari keadilan. Dan Mahkamah Konstitusi kami sangat berharap dan kami percaya kepada hakim-hakim yang negarawan ketika bisa mengadili seadil-adilnya gugatan yang kami sudah sampaikan kemarin ke Mahkamah Konstitusi. Jadi poin bagi kami adalah komunikasi, monggo silakan, tetapi izinkan kami dari PKS untuk fokus mengawal, memastikan hak angket bisa bergulir di DPR RI dan gugatan Mahkamah Konstitusi bisa juga berjalan, dan berharap keadilan itu bisa kita dapatkan. Oke, Mas Pipin, ini kan Prabowo Subianto tadi dalam sambutannya juga sempat mengatakan ingin mengajak kerjasama kompetitornya. Tadi juga Mas Pipin mengatakan bahwa PKS memiliki kedekatan juga dengan Prabowo Subianto. Apakah ada kemungkinan juga bisa terjalin kerjasama atau bergabung ke dalam koalisi dari Prabowo Subianto, Mas Pipin? Sampai saat ini kami harus sampaikan fokus kami adalah gugatan ke MK dan hak angket di DPR RI. Bagi kami itu yang paling penting. Adapun nanti keputusan domainnya musyawarah maju syuro PKS ya, apakah nanti PKS berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan oposisi sebagaimana kita lakukan di era pemerintahan Pak Jokowi, kurang lebih 10 tahun kami istiqomah di luar
di pemerintahan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Jadi istiqomah konsisten dalam berjuang, loyalitas kepada aspirasi rakyat, itulah yang selama ini kami tunjukkan kepada rakyat Indonesia, terutama kepada para pendukung PKS dan kepada para pendukung Pak Anies Muhaimin. Oke, kalau PKS sendiri, apakah sudah mengucapkan selamat ke Prabowo Subianto? Karena kami mendengar salah satunya Ketua Fraksi PKS, Pak Jazuli Juwani juga sudah mengucapkan selamat. Kemudian Abu Bakar Habsyi juga menyatakan selamat dan menerima hasil Pilpres begitu. Tapi sebetulnya sikap PKS seperti apa sih, Mas? Mungkin secara individu-individu ya silakan, tetapi secara resmi kepartaian kami harus sampaikan sebagai juru bicara PKS, kami saat ini fokus melakukan gugatan terhadap hasil Pilpres yang sudah disampaikan oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, kami fokus untuk mengajukan hak angket di DPR RI. Jadi bagi kami itu, kalau ditanya sikap resmi kami sikap resminya adalah itu. Jadi ketika ada yang menyatakan menerima atau misalnya nanti mengucapkan bahwa ini selamat dan sebagainya, secara pribadi mungkin ya, tetapi secara kelembagaan, secara resmi, sikap resmi kami adalah saat ini fokus gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan berusaha sekuat tenaga mengajukan hak angket di DPR RI. Oke, Mbak masih fokus untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih banyak Mas Pipin Sopian, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atas waktunya. Selamat sore.